Selamat datang di SMP Syubbanul Waton, sekolah berbasis pesantren yang mengintegrasikan sistem pendidikan yang berorientasi pada pengembangan kemampuan sains dan life skill, dipadukan dengan nilai-nilai luhur pesantren dalam rangka meneguhkan iman, pembentukan karakter, dan akhlak mulia. Terletak di kaki Gunung Merbabu dan berada di dalam komplek Pondok Pesantren Api Asri Tegalrejo Magelang, sehingga tercipta suasana belajar mengajar yang kondusif. SMP Syubbanul Waton menyandang predikat akreditasi A, berdiri pada tahun 2009 dengan mengusung visi membentuk peserta didik yang religius, terampil, dan unggul dalam prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak angkatan Kang Zi yang sedang melaksanakan pembelajaran jarak jauh di rumah selama Ramadan. Kita kembali bertemu di Mapel PAI kelas 7 bab 12. Tapi sebelumnya marilah kita bersama-sama membaca Al-Fatihah liridhaillah wa syafaati Rasulillah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin. Bab 12 ini menjelaskan tentang perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dalam kaitannya terkait misi diutusnya Rasulullah, dakwahnya, serta sikap teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana di bab tersebut juga dijelaskan gambaran masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam, serta perilaku, akhlak, sikap, dan keteladanan pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Ada dua strategi dakwah yang dilakukan Nabi selama menjadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama dakwah sirri atau dakwah sembunyi-sembunyi. Sedangkan yang kedua adalah dakwah jahri atau dakwah secara terang-terangan. Ada beberapa tantangan yang dihadapi Nabi beserta para sahabatnya, terutama tantangan yang terbesar adalah dari kalangan kaum Quraisy, terutama orang-orang kafir Quraisy yang merasa keberatan dengan misi risalah Nabi, yakni untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjalankan perintahnya, salah satunya menunaikan ibadah sholat 5 waktu. Karena pada dasarnya orang-orang kafir Quraisy itu cenderung mempertahankan budaya nenek moyang terdahulu, yakni menyembah berhala atau seringkali disebut sebagai agama pagan, agama yang menyembah berhala. Nah, pelajaran yang dapat dipetik dari dakwah Nabi adalah bahwa Nabi itu dalam berdakwah memiliki jiwa yang teguh, tabah, sabar, sikap bijaksana, tegas, akhlak mulia, dan yang paling utama selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pembahasan selanjutnya dijelaskan betapa misi diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagaimana sebuah riwayat yang menyebutkan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, bahwa saya itu diutus kepada umat hanyalah untuk menyempurnakan akhlak sekaligus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Rahmat ya
dimaksud di sini adalah bahwa kehadiran Nabi sebagai pelindung umat Islam juga sebagai pelindung bagi umat-umat yang tertindas, sekaligus pelindung bagi mereka-mereka yang meskipun tidak Islam tapi mendapatkan perlindungan khusus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhirnya misi diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah untuk membangun manusia mulia yang bermanfaat. Tapi sebelumnya perlu kalian tahu bahwa kondisi Mekah sebelum hadirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana tadi telah saya sampaikan, bahwa masyarakatnya cenderung abai dalam menjalankan syariat agama Allah. Mereka lebih cenderung senang dengan menyembah berhala, berfoya-foya, gemar mengumpulkan harta, gemar dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, betapa pentingnya kehadiran Rasulullah SAW untuk memperbaiki perilaku hidup mereka. Nah, seiring perjalanan waktu, banyak yang tidak respect dengan misi dakwah Nabi tersebut. Akhirnya mereka yang tidak respect berusaha menyingkirkan Nabi dan para sahabatnya agar mereka keluar dari kota Mekah dengan cara apapun, baik secara kontak fisik ataupun melalui caci maki. Seiring dengan perjalanan waktu, Rasulullah pun sudah ditinggal oleh beberapa orang pendukungnya. Salah satunya adalah istrinya sendiri, yakni Siti Khadijah, kemudian disusul oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, sehingga dakwah yang dilakukan selama di Mekah itu menjadi tidak efektif, dan mau tidak mau Nabi harus memutuskan berpindah bersama sahabatnya ke Madinah guna keselamatan beribadah serta keselamatan dari perilaku-perilaku zalim yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada Nabi dan para sahabatnya. Nah, oleh karena itu di awal-awal Nabi hijrah ke Madinah, Nabi menggali ekonominya melalui zakat serta melalui harta rampasan perang. Itu semata untuk meningkatkan kualitas perekonomian yang notabene ketika itu Nabi bersama para sahabatnya belum terlalu kuat dalam hal ekonomi. Nah, keteladanan yang bisa kita petik dari bab 12 ini terkait dengan perjuangan Nabi dan sahabatnya di Madinah adalah selalu mencontoh perjuangan Nabi dengan perancangan yang matang, kerjasama yang baik, keikhlasan yang tulus, serta pengorbanan yang besar, jalinan persaudaraan, dan merasa bangga statusnya sebagai seorang muslim. 6 elemen inilah yang nantinya akan menjadi pemantik kita untuk selalu meneladani perjuangan Nabi, meneladani kiprah kepribadian Nabi dan para sahabatnya, sehingga meskipun di tempat yang terkucil, meskipun di tempat yang jauh dari orang tua, kita selalu punya semangat fight, semangat berjuang, motivasi yang tinggi dalam meraih cita-cita, terutama dalam berdakwah, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah penjelasan singkat tentang bab 12 dari Mapel PAI tentang hijrah Nabi ke Madinah. Mudah-mudahan kalian bisa memahami melalui konteks yang ada, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.